Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Salasatil Usul atau syarh kitab Al-Usul As-Salasah. Antum ada yang membawa kitab aslinya? Ada yang punya kitab aslinya? Astariya. Mana punya? Pertemuan yang lalu kita sudah bahas lafaz bismillah sampai kepada apa? Sampai pada kalimat apa? Sampai yang mana? I'lan, sekarang itu. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Lafaz Ar-Rahman sudah saya jelaskan. Baik. Kita lihat lafaz Allahu. Baca terjemahnya. Poin yang kedua. Baca terjemahnya. Di situ ada poin yang kedua. Perkataan Imam Al-Utsaimin. Ada poin yang kedua. Di garis bawah itu ada poin yang kedua. Nah. Iya, sahih. Untuk membatasi sebab. Bukan itu. Allah adalah ketemu. Antum ketemu lagi? Baca. Allah adalah nabi. Allah adalah nama bagi Sang Maha Pencipta. Ia adalah nama yang padanya semua nama-nama mengikuti, bersandar, bahkan hingga dalam firman-Nya. Baca terus.
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang artinya ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Surah Ibrahim ayat 1-2. Terus kita tidak mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah sebagai sifat, namun kita katakan ia merupakan asbab bayan agar lafzul jalalah tidak menjadi tabih yang mengikuti yang bersandar sebagaimana bersandarnya sifat kepada manut yang disifati. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, lafzul jalalah, lafaz Allah alamun, ini merupakan salah satu nama alal bari, bagi zat yang maha mencipta. Di Allah itu termasuk asmaul husna. Sebagian ulama ada yang menyebutkan Allah itu berasal dari kata-kata ilahun, lalu kemasukan huruf alif lam maka dibaca Allahu. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, ia lafaz yang berdiri sendiri. Allah alam, sebuah nama, alal bari, untuk zat yang maha menciptakan. Jalla wa ala, maha tinggi, maha mulia. Wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'. Nama Allah ini adalah sebuah nama di mana segala nama, jami'al ismi, itu mengikuti nama ini. Jadi asalnya lah nama itu Allah, kemudian nama-nama yang lainnya mengikuti nama ini. Maka dalam hal ini berarti tidak boleh lafzul jalalah Allah disandang oleh seorang makhluk, kecuali sebelumnya ada kalimat yang lain, seperti Abdullah boleh. Kemudian gelar Asadullah, laqab misalnya Asadullah, singanya Allah. Atau misalnya Saifullah. Tapi Syekh Albani berkata, nama Saifullah itu tidak disukai, karena dia gelar yang mestinya diberikan berdasarkan syariat. Makanya Khalid disebut dengan apa? Saif min suyufillah, karena ada hadis yang menyebutkannya. Dia salah satu pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sehingga tidak boleh seorang hamba dipanggil Allah, nggak boleh. Abdul Aziz masih boleh dipanggil apa? Aziz. Abdul Karim dipanggil Karim, masih boleh. Abdullah dipanggil apa? Jangan Dullah, salah juga. Ya Abdullah gitu ya. Abdullah ya Abdullah. Abdurrahman dipanggil Abdurrahman, jangan Durrahman. Ya Abdurrahman. Abdullah. Ini bukti bahwa nama ini adalah pusat sesuatu di mana nama-nama yang lainnya mengikuti nama ini. Dan itu tanda dan bukti memang zat yang pantas harus disembah hanyalah Allah. Hatta innahu fi qauli ta'ala, sehingga lafaz Allah ini Allah sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaik. Ini sebuah kitab, kami menurunkannya kepada engkau ya Muhammad. Litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia
minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Ila siratil azizil hamidillah. Makanya dibaca Allahnya dengan tanda apa? Kasrah. Allahnya dibaca kasrah apa? Majrur. Majrur apa? Yang belajar bahasa Arab, dibaca kasrah atau dibaca dhammah? Dibaca kasrah, majrur. Kenapa dibaca kasrah? Jangan takut salah, nggak apa-apa, kita belajar. Kalau saya tanya kenapa dibaca kasrah, antum jangan nunduk semua begini, nggak apa-apa. Ikhwan, kenapa dibaca kasrah? Ada yang bisa? Kenapa dibaca kasrah? Antum, kenapa dibaca kasrah? Hah? Barakallahu fiik. Memang dalam lafaz ini seolah-olah dia merupakan apa? Na'at. Perhatikan. Ila siratil azizil hamidillah, menuju kepada jalannya zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, dialah Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang baginya, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada kelanjutan ayat ini, wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Celaka bagi orang yang kafir itu, dari kecelakaan bagi orang kafir, min adzabin syadid, mereka mendapatkan azab yang keras. Kata Syekh Utsaimin, la naqulu inna lafdzal jalalah Allahu sifatun. Kita tidak mengatakan lafdzul jalalah Allah itu adalah sifat. Bal naqulu hiya ataf. Jadi kan disebutkan apa? Na'at, man'ud, hukum na'at dan kata beliau, kita tidak mengatakan lafdzul jalalah ini adalah sifat, tapi dia merupakan ataf bayan. Nanti tanya sama Ustaz Abdul Karim, karena beliau ngajar bahasa Arab toh? Tanya sama Ustaz Abu Ubaid, apa itu ataf bayan? Yakunu lafdzul jalalah tabi'an tabi'iyatun na'ti lil man'uti, sehingga lafdzul jalalah ini menjadi tabi. Ala kulli hal, Allah ini adalah lafaz dan dia bukan sifat, dan kita mengatakan dia adalah ataf bayan. Nanti antum ketemu apa itu ataf bayan, tanya kepada Ustaz Abu Ubaid tentang hukum nahwu sharafnya ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil, lafaz Allah lafaz yang agung, nama di mana seluruh nama-nama mengikuti lafaz ini. Walaupun dalam lafaz Al-Azizil Hamidillah, di sini bukan berarti Allah yang mengikuti Al-Aziz dan Al-Hamid. Dia adalah ataf bayan. Dia ataf yang memberikan penjelasan. Maka nama Allah ini nama yang agung, tidak sepantasnya kaum muslimin meremehkan lafaz ini. Penulisannya diletakkan pada tempat yang tidak semestinya, hukumnya haram. Seperti menulis lafadzul jalalah Allah diletakkan di jok motor. Saya pernah melihat orang membeli bensin, dibuka jok motornya ada tulisan Allah, sampingnya apa? Muhammad, ditutup, berarti pas diduduki di atasnya. Ini nggak boleh, termasuk menghinakan lafdzul jalalah Allah tabaraka taala. Faham dong? Dua, tidak ada sunnahnya menulis kaligrafi lafdzul jalalah Allah disejajarkan dengan lafaz apa? Muhammad. Itu enggak ada sunnahnya. Yang ketiga, tidak disukai dijadikan apa namanya? Itu bandulan kalung itu. Biasanya ibu-ibu ya, mungkin kalau punya kalung dikasih bandulnya apa namanya? Bandulan ya. Ya itulah lafdzul jalalah Allah, lalu menempel padanya. Kadang dia berkeringat, kadang dia masuk kamar mandi, kadang dia masuk WC. Ini enggak boleh. Termasuk handphone antum, niatnya baik, wallpapernya dikasih lafdzul jalalah apa? Allah.
hidup keluar lafzul jalalahnya di WC antum, itu nggak boleh. Ini termasuk tidak menghormati lafaz Allah. Menginjak-injak lafaz ini hukumnya kafir, termasuk istihza. Karena Allah mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah, kalian berani mengejek dan mengoloknya, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kemudian Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman, ikhwan? Ar-Rahman apa artinya? Maha. Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa dia itu rancu. Ada yang menerjemahkan Maha Pemurah, ada yang menerjemahkan Maha Pengasih. Kalau ditanya apa bedanya pemurah sama pengasih? Kalau lafaz bahasa Arabnya gampang, yaitu Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Ismun minal asma'il mukhtassa billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi wa rahmanu ma'na al-muttasibu birahmatil wasi'ah. Apa Ar-Rahman itu? Baca terjemahnya. Siapa yang punya terjemahnya? Antum, baca akhi. Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama yang khusus dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus? Ia tidak boleh disandarkan, ia tidak boleh disandang oleh selainnya. Adapun arti Ar-Rahman yaitu zat yang memiliki sifat pengasih yang amat luas. Nah, Ar-Rahman, maka Ar-Rahman itu ismun, salah satu nama minal asma, di antara nama-namanya Allah al-mukhtassah, yang khusus. Yang khusus. Saya mau tanya kepada antum, berapa jumlah nama Allah? Ikhwan, berapa jumlah namanya Allah? Angkat tangannya. Berapa jumlah namanya Allah? Yang bisa jawab mengangkat tangannya. Berapa ya? 99. Satu jawaban. Ada yang lainnya? Antum ikut? 99. Ada yang mau nawar lagi? Berapa? Tidak? Hanya Allah yang tahu jumlahnya, yang mengetahui jumlahnya. Baik. Yang mengatakan 99 dia punya dalil. Ada yang hafal dalilnya? Inna lillahi tis'un wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Sungguh bagi Allah ada 99 nama. Barang siapa yang dia menghafalnya, menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka seperti kata beliau, nama Allah 99. Perlu dicatat, ini bukan batasan. Ini sifatnya pemberitaan di antara nama Allah jumlahnya 90 yang mesti dihafal, minimal kita hafal segitu. Sudah hafal belum? Insyaallah sudah ada yang hafal ya. Seperti kalau perumpamannya begini, ada orang berkata, Ahmad punya 99.000 dinar. Apakah dinarnya Ahmad cuma 99? Apakah dinarnya Ahmad cuma 99? Ya si Ahmad yang lebih tahu. Sahih? Ahmad yang lebih tahu. Kalau kita mungkin cuma lihat yang dikeluarkan 99.000 dinar. Berarti ketika Allah atau Nabi menyebutkan Allah punya 99 nama, itu bukan batasan. Sebab ada hadis Nabi ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqi aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhihaba hammi. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau menamakan dengan nama itu untukmu atau yang kamu ajarkan kepada nabimu,
atau yang kamu turunkan di dalam kitabmu, atau dengan nama-nama yang masih tersembunyi di sisi gaibmu. Ini bukti nama Allah berapa? Berapa nama Allah? Hanya Allah yang mengetahui tentang jumlahnya. Allah yang mengetahuinya. Bukan dibatasi dengan apa? 99 nama. Agar kiranya engkau menjadikan Al-Quran adalah penyejuk hatiku. Rabi' itu artinya musim semi yang menyejukkan hati. Dan agar kiranya engkau menjadikan Quran itu sebab hilangnya kesedihanku, gundah gulana dalam diriku. Kata Rasulullah, orang yang membaca doa ini di saat hatinya gelisah, di saat hatinya gundah, itu akan hilang kegelisahannya. Jadi kalau antum apa bahasa anak muda itu? Galau, jangan pegang handphone, makin galau antum. Paham? Kalau antum galau, antum jangan pegang WA-nya antum, makin galau. Pegang Quran, berdoa kepada Allah, baca doa tadi itu. Hafalkan ya, Pan ya. Setelah ini antum hafalkan doa itu di antara faedahnya. Dan itu faedah bahwasanya bahwa nama Allah jumlahnya banyak dan hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, Ar-Rahman salah satu di antara nama-nama Allah yang maha mulia itu. Nama-nama Allah yang mencapai puncak keindahan itu. Dia nama yang mukhtasar, khusus billahi azza wa jalla, untuk Allah yang maha perkasa lagi maha mulia itu. Khusus buat Allah. Sehingga la yutlaqu ala ghairi, tidak diletakkan lafaz Ar-Rahman itu untuk selainnya. Kenapa demikian? Karena maknanya al-muttasifu bi rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki sifat rahmatnya luas sekali, zat yang punya sifat rahmatnya sangat luas. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, wa min rahmatillahi ta'ala min asma'ihil husna huwa rahman kullu makhluqat yajlibu rahmatallahi azza wa jalla minal mu'minina awil kafirina hayawan jan syajara hajara kulluha. Setiap makhluknya Allah dari nama Ar-Rahman yang memiliki makna punya sifat yang luas, maka makhluk itu dapat rahmatnya Allah, tidak terkecuali. Orang kafir juga dapat kasih sayangnya Allah dari nama Ar-Rahman. Apa contohnya? Orang kafir punya harta, siapa yang memberi? Itu rahmatnya Allah. Apakah orang kafir bisa tertawa karena sebab bahagia? Ya, itu juga kasih sayangnya Allah. Orang kafir punya anak atau tidak? Ya. Mereka diberi oleh Allah anak. Mereka punya jabatan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu rahmatnya Allah. Sehingga seluruh makhluk, hewan, jin, pohon, batu-batuan, semua yang disebut dengan alam semesta ini, itu alam, dapat kasih sayangnya Allah tanpa pengecualian dari nama Ar-Rahman. Sanian Ar-Rahim. Adapun nama Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ini diitlakkan bagi Allah azza wa jalla dan bagi selainnya. Wa ma'na rahmatil wasilah. Maka maknanya adalah pemilik rahmat yang sampai kepada yang dikehendakinya. Maka kalau begitu dari nama Ar-Rahim, enggak semua orang dapat rahmatnya Allah dari nama Ar-Rahim. Misal kafir diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Tertentu, nggak semua orang kafir masuk Islam. Sahih enggak? Orang Islam nggak semuanya dirahmati oleh Allah kemudian istiqamah di atas jalan yang lurus. Sahih enggak? Orang yang berilmu tidak semuanya diberikan rahmat oleh Allah bisa menyampaikan ilmunya, menularkan ilmunya. Sahih enggak? Maka ini bukti bahwasanya dari nama Ar-Rahim ada rahmat yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang tertentu, yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, dari kafir menjadi Islam,
Jadi dari musyrik menjadi bertauhid, maksiat kepada taat, istiqomah dalam beragama, mesti dalam keadaan husnul khotimah. Nama Ar-Rahim inilah yang memiliki makna, memiliki sifat rahmat yang sampai kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Catatan, dan tidak mungkin kalau begitu dari nama Ar-Rahim ini orang kafir dapat rahmatnya. Mati kafir lalu kita mengatakan almarhum, ya enggak benar. Orang musyrik penyembah berhala kita katakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ya enggak bisa. Karena orang yang seperti ini enggak mungkin dapat ampunannya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farrahmanu dzurrahmatil wasiyah warrahimu dzurrahmatil wasilah. Jadi Ar-Rahman, apa artinya tadi Ar-Rahman? Apa artinya Ar-Rahman? Yang memiliki rahmat yang, apa itu Ar-Rahim? Iya, yang memiliki rahmat yang bersambung sampai kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza jumi'a saral muradu birrahimil musila rahmatu ila may yasha min ibadih. Kalau dikumpulkan sifatnya, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis nama Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanur Rahim digabungkan menjadi satu, berarti makna Ar-Rahim yang menyampaikan rahmat kepada yang dikehendaki saja. Enggak semuanya dapat rahmat. Seperti Allah katakan, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Disiksa yang dikehendaki oleh Allah, dirahmati oleh Allah yang dikehendaki oleh Allah, dan kepada Allah lah semua itu akan dikembalikan. Ini tafsir Ar-Rahman dan tafsir Ar-Rahim. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, i'lam. Asal katanya apa, akhi? I'lam ini. Ada yang tahu? Asal kata dasarnya apa i'lam ini? Yang keras suaranya. Bahasa Arabnya apa? Apa, akhi? Dari kalimat apa? Ini kan fi'il amr. I'lam. Isbir. Kan gitu kan? Kalimat perintah, udkhul, ini i'lam. Dari kalimat apa? Alama atau apa? Alima. Ini asal katanya, alima. Jadi i'lam, alama jadi i'lam. Yaitu maknanya al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Ilmu itu bahasa Arabnya maknanya idraku syai' ala ma huwa alai idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang menyeluruh. Misal begini, di mana Samarinda? Oh, nanti antum keluar dari sini, ambil ke kiri, belok ke kanan, mentok, terus kemudian ke kanan, lurus saja terus. Nah, itu benar. Berarti orang ini berilmu. Tapi kalau ada orang begini, oh mana Samarinda? Nanti antum lewat sana. Ke kiri, ke kanan, ada perumahan di situ Samarinda. Berarti yang berkata ini namanya apa? Yang berkata ini namanya apa? Jahil. Enggak cukup sampai jahil di sini, tapi namanya jahil murakkab. Sudah jahil kuadrat. Bodoh kuadrat. Dengan demikian al-ilmu lawannya adalah apa? Al-ilmu lawannya adalah al-jahlu. Dalam hal ini maratibul idraki, mengetahui sesuatu itu manusia bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan, ikhwan? Situn, 6. Baca terjemahnya. Gantian yang belakang. Yang belakang. Ayo, yang punya terjemahnya baca ya, ikhwan. Jangan malu. Baca yang keras. Hah? Ikhwan, antum enggak saya suruh nikah loh. Kok pada diam? Karena suruh antum baca. Ayo baca. Pertama, al-ilm, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya.
Baik, kedua ganti. Abu Nada, baca Abu Nada. Ada? Yang kedua. Tingkatan yang kedua. Yang keras, yang keras. Ahsan. Yang ketiga, Yosef. Ada? Yang pegang bukunya, baca langsung. Tiga gitu ya, akhi. Tiga. Baca tiganya, jangan dibuang. Ketiga, al-jamul murakab, kejadian yang parah, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Ahsan. Baik. Teruskan. Fadhil. 4. Yang keras ya, akhi, yang keras. Antum laki-laki yang keras. Baik. Teruskan yang kelima. Iya, yang keras. Ahsan. Antum yang terakhir baca yang keras. Keenam, azan, Dhon, adzon. sangkaan atau mengira-ngira, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih lemah. Nah, perhatikan. Beliau menyebutkan tingkat pengetahuan manusia itu tingkatannya ada 6. Yang pertama namanya al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Idrakus syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, sesuai dengan kenyataan yang ada. Coba sebutkan sama saya ciri-cirinya Abu Dikri. Oh, Abu Dikri itu asalnya dari Jawa Barat, yang ada jenggotnya. Kalau sekarang bajunya ini, kopiahnya ini, tepat benar, itu namanya berilmu. Faham tuh? Kalau misalnya antum ditanya surat Al-Kahfi itu surat yang keberapa? Antum jawab surat yang keberapa? Surat Al-Kahfi surat yang keberapa? Itu namanya berilmu. Kalau antum jawab surat keempat, berarti itu namanya jahil murakab. Yang kedua namanya al-jahlul basit, bodoh yang masih ringan. Basit itu sebenarnya kebodohan yang tidak parah begitu ya. Bodohnya masih ringan. Yakni apa? Adamul idrak bil kulliyah, dia nggak tahu sama sekali, tapi dia ngaku nggak tahu. Akhi, surat An-Naml surat keberapa? Saya nggak tahu, Ustaz. Wallahu alam. Itu namanya bahasa Arabnya apa? Jahil. Bodoh. Akhi, berapa jumlah istri Nabi? 4. Nah, itu berarti apa? Jahil. Fahim? Jahil apa namanya? Murakab. Kalau dia jawab salah, itu namanya jahil. Dia nggak tahu, dia jawab, itu namanya jahil murakab. Kalau jahil basit, dia mengatakan, saya nggak tahu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Malah dia dapat pahala. Nah, tingkatan yang ketiga dinamakan dengan jahlul murakab. Ini tadi sudah bodoh kuadrat. Murakab itu artinya kuadrat, parah bodohnya. Siapa orang ini? Idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Dia seolah-olah mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuannya beda dengan kenyataan yang disebutkannya. Samarinda itu mana? Sana. Benar. Samarinda itu mana? Sana. Ya, salah. Wadah? Mana Masjid Imam An-Nasai? Mana ini? Dia nyebutkan dengan penyebutan yang ternyata salah. Namanya jahil murakab. Jahil basit itu masih ringan. Kalau dia mengakui bahwa dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Tapi jahil murakab ini yang diancam oleh Allah SWT. Yang pura-pura apa? Tahu ternyata dia bodoh. Nah, yang ketiga, yang keempat al-wahm, namanya wahm. Apa wahm itu, ikhwan? Idraku syai' mahtimali diddir rajih. Dia memiliki sebuah prasangka seolah-olah mengetahui sesuatu, ternyata kesalahannya lebih besar dibandingkan benarnya. Sedangkan yang ketiga, yang kelima namanya syak. Apa syak itu? Ragu-ragu.
ragu-ragu. Di mana letak apa yang dia katakan dengan kenyataannya, kemungkinannya benarnya itu sama, setara. Dan yang terakhir namanya dhon, dia mengira-ngira, di mana letak kebenarannya lebih kuat, lebih besar dibandingkan kesalahannya. Nah, kita perlu mengetahui di dalam beragama dituntut dengan al-ilmu, bukan al-jahlu, apalagi jahil murakkab, bukan al-waham, begitu juga bukan syak, apalagi bon. Tidak bon, tidak syak, tidak waham, tidak, tapi harus al-ilmu, idrakus syai' ala wajhin idrakus syai' ala ma huwa ala idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya yang ada, itu disebut dengan al-ilmu. Fahimtum? Ulang. Ayat tingkat ilmu itu ada berapa? 6. Yang pertama namanya, yang kedua jahlul basit, yang ketiga jahlul murakkab, yang keempat al-waham, yang kelima asyak, yang keenam adzan. Tadi yang menjawab siapa? Abu Hakim. Jawab. Ulangi. Yang pertama apa? Abu Hakim. Tingkatan ilmu tadi ada 6. Sebutkan. Al-ilmu. Setelah ilmu apa? Apa ikhwan? Al-jahal basit. Yang kedua jahal murakkab. Yang ketiga maksud saya jahal murakkab. Yang keempat al-waham. Yang kelima asyak. Yang keenam al-dhon. Yang diwajibkan bagi seorang thalabul ilm yang mana? Al-ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu yunqasamu ilal qismaini, dan ilmu itu dibagi menjadi dua, daruri dan nadhari. Daruri itu maksudnya mendesak, tidak bisa tidak, orang harus tahu. Salat misalnya, nggak boleh seseorang tidak ngerti tentang bagaimana salat. Contoh nadhari, kondisional, nggak semua orang bisa mengetahui. Misalnya sahih tidaknya hadis, maka yang paling mengetahui ahlul hadis. Faham tuh? Usul fiqh tidak semua orang mengetahuinya. Yang belajar usul fiqh dia mengetahuinya. Tapi kalau tentang sholat, puasa, zakat, haji, setiap orang muslim mesti tahu. Dan yang paling penting daripada itu adalah tentang syirik, tentang tauhid dan syirik, sunnah dan itu wajib tahu. Kalau manusia tidak mengetahui mana tauhid, mana syirik, dikhawatirkan ketika meninggal dunia datang kepadanya apa? Syak, keraguan di dalam keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahimtum? Kita tutup. Fad-daruri, terjemahkan akhi Edi. Maka daruri itu antum baca terjemah. Daruri yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil. Seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Sahih, itu namanya daruri. Kemudian nadhari. Satu lagi bawahnya nadhari. Sedangkan nadhari yaitu pengetahuan yang memerlukan penelitian dan pembuktian dalil, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam wudu. Nah, wajibnya niat dalam wudu perlu dalil. Api yang panas semua orang tahu, maka itu daruri. Salat hukumnya apa? Salat hukumnya apa? Maka mengetahui ilmu salat termasuk perkara yang daruri. Wajib seseorang harus mengetahuinya. Tetapi mengetahui dalil-dalilnya menjadi apa? Nadhari. Nah, belajar ilmu agama ini menggabungkan keduanya, daruri dan nadhari. Mesti seseorang itu mempelajarinya dan dengan penelitiannya supaya dia mendapatkan idraka syai' atau idraka kamilatan ala syai'in jaziman, yakni mengetahui sesuatu dengan sempurna dan kokoh sesuai dengan kenyataannya yang ada. Itu kalau urusan agama. Contoh, Allah di mana? Allah di mana, ikhwan? Mana buktinya? Allah di arsy. Kalau ditanya mana buktinya, berarti mana dalilnya bahwa Allah itu di arsy.
Apa dalilnya Allah itu di atas arsy? Jangan jadi jahil murakab lo ya. Kalau nggak tahu maka kita mau jawab apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas benar Allah ada di langit. Mana dalilnya? Surat Toha misalnya. Ayat berapa? 5. Surat Toha ayat 5. Bagaimana bunyinya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Fahimtum? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.